Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itikafa fi hadzal masjidi ma dumtu bihi sunnatan lillahi ta'ala. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amiddana bil asraril lati awda'taha ladai. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Walau qala, bila mana berkata siapa Jani, seandainya berkata siapa Jani boleh. Ana sobiyun, mengatakan begitu. Ana bermula dari saya. Ana di waktu ini. Itu sobiyun, masih bocah, masih anak kecil. Jawabnya Sartiyah lau suddiko, maka dibenarkan siapa Jani. Dia dibenarkan bila yaminin, dengan tanpa harus bersumpah. Bila yaminin dengan tanpa harus bersumpah. Ya Allah, kenapa begitu? Mohon maaf, secara umum orang awam saja, apalagi ahli, ya bisalah membedakan ini usia anak-anak atau ini usia dewasa. Karena dengan gampang kita bisa membedakan anak dibanding orang dewasa, maka tidak dibikin ribet sehingganya seseorang anak kecil untuk dinilai sebagai anak kecil, diperlakukan sebagai anak kecil, hak-haknya sebagai anak kecil dipenuhi. Itu tidak dibikin ribet dengan cara harus bersumpah, itu enggak. Dilihat anak kecil, ya udah. Apalagi dia ngomong, maaf saya masih anak-anak, ya udah cukup. Petugas biasanya nanya, kamu lahir tahun berapa? Usia kamu sekarang berapa? Seperti itu, enggak perlu bersumpah. Asani bermula dari syarat yang nomor 2. Allahu Akbar. Itu ayakuna, hendaknya ada. Siapa al-qatilu, seorang pembunuh. Ada itu akilan, berakal sehat atau akalnya sempurna. Berakal sehat atau akalnya sempurna. Begitu. Payum tana'u, maka tidak boleh dilakukan atau dicegah. Maka tidak boleh dilakukan apal kisosu, hukum kisos. Tidak boleh diterapkan mimajnunin kepada orang gila, kepada pelaku kriminal yang gila. Ila majnunin, kepada pelaku kriminal yang gila. Ngoten, illa intakoto'a, kecuali bila mana. Kecuali bila mana terputus-putus apa jununuhu, gilanya majnun. Kecuali bila terputus-putus apa jununuhu, gilanya majnun. Seperti itu. Jadi patokannya umum sebagaimana yang ada di semua kitab hadis, bukan hanya muttafaq alaih. Dan rufi'at al-aqlam an salasatin. Jadi pelaku kejahatan yang gila tidak bisa dihukum sehingga terbukti.
ada bukti permulaan yang cukup. Di saat dia melakukan pembunuhan, dia pas kondisi sehat secara jiwa. Apabila tidak ada bukti permulaan yang cukup, tidak ada saksi dan seterusnya, kok dia melakukannya dalam kondisi jiwa, ya otomatis dia tidak dikisos. Lah terus diapain mbak? Ya dibawa ke panti rehabilitasi, diobat nih supaya gilanya sembuh. Seperti itu. Di peradilan agama di negeri Islam begitu. Di peradilan konvensional seperti di negeri kita sama. Seperti apa yang terjadi dulu ya di sekitar tahun 2004 kalau nggak salah, 2004 atau 2005. Bersamaan dengan di sini yang inabah, sakit, gangguan seperti itu, Allah takdirkan kita membantu proses pengobatannya. Itu ada yang lepas. Itu di tempat saudara kita di Kota Gajah, pasien yang sembuh, yang kemudian nyantri di situ. Nggak taunya kambuh di saat Mbah Yai ada di Kalimantan, kalau nggak salah. Berangkat ke ladang mau merumput untuk beberapa ekor kambing dan sapi. Itu ternyata sabit yang dia pegang itu untuk menebas leher kawannya. Diagnosa dokter ternyata gilanya kambuh. Itu nggak di penjara. Terus diapain? Bawa ke rumah sakit jiwa diobati. Sama berarti. Di peradilan agama dengan peradilan konvensional memperlakukan orang gila sama. Kalau di agama kita itu rubiat al-aklam an salasatin, dalam hadis seperti itu. Orang gila tidak bisa dieksekusi kisos, kecuali ada bukti permulaan cukup. Kejadian pembunuhan dia lakukan di saat dia sadar, secara kejiwaan dia sehat. Seperti itu. Ya Allah, ya Allah, ya Rob. Ngoten fayub tasu. Apabila dia membunuh di saat secara kejiwaan sehat dan ahli memberikan kesaksian dia sehat jiwa, maka yuktasu, wajib dikisos. Siapa minhu majnun, yang napa niku sehat jiwanya, yang terputus-putus tadi. Ya Allah, ngoten. Itu pun eksekusi dilakukan zamana ifaqatihi, di waktu sembuhnya majnun. Jadi eksekusinya tidak boleh dilaksanakan di saat dia masih gila, masih aktif gangguan jiwa, tidak boleh. Obatin dulu sembuh, baru pengadilan menentukan tanggal, hari, di tempat di mana dia dieksekusi. Kurang lebih seperti itu. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Wajibu dan wajib apal kisosu, hukuman kisos. Diwajibkan alaman kepada seseorang. Sifatnya alaman zala yang hilang. Apa akluhu, akalnya man. Hilangnya akal tadi disebabkan disurbin, sebab minuman. Sifatnya surbin muskirin, yang memabukkan. Seorang pecandu alkohol, sama halnya dengan morfinis, orang yang pakai sabu-sabu umpamanya, di bawah tekanan obat tersebut dia melakukan tindak kriminal. Kalau dalam peradilan agama, mohon maaf, yajibu al-kisos, dia harus dikisos, dihukum sama. Kalau dia membunuh, dan cara memenggal ya dibunuh, dipenggal. Ini setelah ada keputusan pengadilan agama. Jadi lain dengan kondisinya majnun, orang gila. Kalau hilangnya akal sebab pribadi, kesalahan pribadi artinya apa? Dia sengaja. Sebelum melakukan tindak kriminal, minum dulu atau nyabu dulu.
biar pede, biar mentalnya napa niku naik begitu. Biar bisa semaunya sendiri. Ada niatan yang seperti itu. Ada kesadaran yang seperti itu. Nyabu dulu baru kriminal. Ya, makanya yajibu al-qisas. Sifatnya napa niku muskirin muta'addin. Yang napa niku muta'addin. Sifatnya napa niku alaman muta'addin yang sembrono siapa man. Dia sembrono sinten man sembrono fisurbihi di dalam mengkonsumsi nyaman terhadap muskirin, mengkonsumsi nyaman terhadap muskirin. Kenapa minuman itu haram? Karena merusak pikiran. Sekali lagi kenapa ya Allah, nyabu itu haram karena merusak pikiran. Ya Allah, fakhoroja, maka mengecualikan siapa musoneb sang pengarang penyusun kitab mengecualikan man terhadap seseorang. Sifatnya man lam yata'adda, yang tidak sembrono siapa man, tidak sembrono siapa man. Misal bi ansyariba, ngatan bila meminum siapa man syai'an terhadap sesuatu. Ngoten donnagu, yang menyangka siapa man terhadap si, dia sangka ghairu muskirin, tidak memabukkan. Jawabnya Sabtiyah man zala, maka hilang apa akluhu, akalnya man. Bila demikian terus dia terbukti melakukan kriminal, tapi bisa ditelusuri bahwasanya dia tidak tahu seperti itu, maka fala kisoso, tidak ada kewajiban kisos sama sekali. Tidak ada kewajiban kisos sama sekali alaihi, yang membebani kepada man. Alaihi, yang membebani kepada man. Ada kejadian, Mbak. Apa itu? Obat kuning macam Gramason. Itu kan warnanya kuning, ditaruh di dalam botol. Kebetulan hobi dia minum teh. Juga ditaruh di botol. Dia kerja nyemprot. Pas dia haus, ambil botol, dia yakini itu teh. Ya tenggang. Gelek. Sadar ya, astagfirullahaladzim, loh, rasanya gini. Apa ini? Ternyata Gramason. Ususnya keriting. Ususnya keriting. Nah, obat rumput loh. Hasil akhirnya bagaimana? Langsung dikuras. Begitu. Dimuntahin. Langsung bawa ke rumah sakit. Namun Allah berkenan lain. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Anten. Meninggal dunia siapa? Kang Soleh. Anten. Kulon Ponorogo. Anten. Mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula tatkala seseorang perasaan itu air, enggak taunya, mohon maaf, itu arak nomor wahid. Ada kejadian di sebuah tempat. Nah, seseorang yang biasanya diskusi dengan seorang tokoh, yang lihat setiap mau memberikan kuliahnya, tokoh tersebut biasanya minum dulu dari botol. Ada yang nanya, itu botol apa Dia menjawab, ini air suci yang kelas sampean tidak kuat minumnya. Jangan sekali-kali minum seperti ini. Ini untuk orang-orang khusus seperti kami. Waktu ketika pas seharusnya ada kajian, ternyata dia pas pergi. Yang biasa ikut kajian sudah terlanjur datang. Ada satu di antara mereka penasaran. Apa sih yang di botol itu? Kok kayak air putih, bening kayak mineral gitu. Jernih gitu. Jernihnya nyata terlihat.
Akhirnya dia nenggak. Enggak banyak itu, hanya beberapa teguk, 1 atau 2 teguk. Apa ya rasanya kok begini? Gimana? Tiba-tiba enggak sampai menitan itu dia melangkah itu gontai, goyang, roboh. Subhanallah. Itu ternyata arak putih nomor wahid yang sudah disimpan napa niku sekian tahun gitu. Yang kadar alkoholnya luar biasa. Pantesan kalau dia memberikan kajian berani sekali. Bahasa Inggrisnya celam-celum, ngomong ilat koyo renek napa niku belunge. Seperti lidah nggak ada tulangnya. Astagfirullahaladzim. Lah ini kalau secara nggak sengaja terminum, misal itu, secara nggak sengaja napa niku terminum, kemudian dalam kondisi tidak sadar, mabuk, dia melakukan tindak kriminal, misal membunuh, maka tidak dikisos. Hukumannya lain, bukan kisos. Karena apa? Dia mabuk bukan faktor kesengajaan, kejadian mabuk karena ketidaktahuan. Atau dijebak atau dipaksa. Tangan dipegangin, mulut dibuka, kemudian dikasih minuman. Akhirnya mabuk dan melakukan kriminal. Dia tidak boleh dikisos. Hukumannya berbeda. Seperti itu. Ini dalam peradilan Islam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kirang langkung kaya ngoten. Wasalisu bermula dari yang nomor 3-nya, syarat nomor 3 itu alayakuna, hendaknya tidak ada siapal qatilu, pelaku pembunuhan, gak ada itu walidan, orang tua kandung, ya bukan orang tua kandung, lil maktul, bagi ngoten kurban yang dibunuh, lil maktul, bagi kurban yang dibunuh. Oleh karenanya fala kisos, maka tidak ada hukum kisos sama sekali. Enggak ada hukum kisos alal walidi, kepada orang tua kandungnya, kepada orang tua kandung tidak dikisos bikoti waladi, sebab membunuh anak kandungnya walid. Wa insafulah, sekalipun hingga ke bawah, sekalipun napa niku hingga ke bawah, ngoten niku. Ya Allah, siapal waladu, anak yang dibunuh, ngoten, misal yang dibunuh cucu, ngoten, ya Allah, ngoten. Nah, ini beda dengan hukum konvensional yang berlaku di negeri kita. Ya, di dalam apa itu hadis Daruqutni jilid 3 halaman 141 dikatakan la yuqadu li ibnin min abihi, seorang ayah kandung tidak dikisos gara-gara dia telah terbukti membunuh anak kandungnya sendiri. Ada hukumannya, tapi bukan kisos. Apa? Ya tinggal pengadilan nanti putusin apa. Ada hukumannya, tapi bukan kisos. Kirang langkung seperti itu berdasarkan hadis ini. Ya Allah, Qala berkata siapa Ibnu Kajin, Syekh Ibnu Kajin, Kiai Ibnu Kajin, walau hakama, kata beliau begitu, seandainya menghukumi mati, siapa hakimun, seorang hakim, beliau menjatuhkan vonis mati biqadli walidin, sebab membunuhnya napa niku orang tua kandung, sebab pembunuhan yang dilakukan orang tua kandung, sebab pembunuhan yang dilakukan orang tua kandung, membunuh biwaladi terhadap anak kandungnya walid, waladi terhadap anak kandungnya walid, ngoten
Allah jawabnya lau, ngoten niku nukido, maka dibatalkan. Nukido maka dibatalkan. Apa yang dibatalkan? Hukmuhu, keputusan hukumnya hakim. Keputusan hukumnya hakim. Ngoten warabiu bermula dari yang nomor 4. Syarat yang nomor 4 itu alayakuna, hendaknya tidak ada siapal maktul, kurban yang terbunuh. Hendaknya tidak ada siapal maktul, kurban yang terbunuh. Tidak ada itu angkoso, statusnya lebih rendah. Tidak ada itu angkoso, statusnya lebih rendah minal qatili, ketimbang si pembunuh. Minal qatili, ketimbang si pembunuh. Ngaten, misal lebih rendah tadi bikufrin, sebab berstatus kafir. Bikufrin sebab berstatus kafir. Aurikin atau sebab berstatus budak, atau sebab berstatus budak. Oleh karenanya fala yuktalu, maka hingga tidak boleh dihukum mati. Tidak boleh dihukum mati siapa muslimun, seorang muslim. Ngoten niku dikafirin sebab telah membunuh orang kafir. Dikafirin sebab telah membunuh orang kafir. Harbian kana au dhimian. Harbian sama halnya dia kafir yang kriminal. Harbian sama halnya dia kafir yang kriminal. Garis miring teroris. Karena ada siapa kafirin. Audimian atau kafir dimi, au muahadan atau kafir yang terikat perjanjian, au muahadan atau kafir yang terikat perjanjian. Ya Allah, atau kafir yang terikat perjanjian. Aten. Itu Mbah dikasih keterangan ya. Fala yuqtalu muslimun bikafirin. Aten. Di dalam hadis Bukhari, nomor 6507. Nomor 6507 diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an. Kanjeng Nabi bersabda, la yuqtalu muslimun bikafirin. Ngaten, bersabda orang muslim tidak dihukum mati sebab membunuh orang kafir. Ngaten. Dalam kurung sama dengan di surat Al-Qisas. Sama dengan di surat Al-Qisas. Hadis ini sama dengan Al-Qisas. Al-qurru bil qurri wal amdu bil abdi. Ayatnya nanti seperti itu, silahkan di cross check sendiri. Anten. Silahkan di cross check sendiri. Kenapa demikian? Itu ada alasan bla 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 gitu. Saya ulangi, kenapa demikian? Itu ada alasan bla bla bla. Ada asbabun nuzul, ada asbabul urud, namun saya belum bisa menyampaikan di sini. Kenapa? Waktu memisahkan kita. Anten. Ya Allah, ya Allah, ya Rob, ya Allah, ya Rob. Jadi ini jangan, ini masih mentah loh. Ini jangan kemudian ya dititik sampai di sini. Kembangkan pemahaman ini agar pengetahuan hukum Anda tentang di sekitar kriminal itu tuntas. Anten. Besoklah bisa jadi kalau nggak lupa. Nanten niku ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula.
Hasbunallah ni'mal maula kang aran soleh bagus atine krana mapan saring ilmune lakuta rekod lan makrifate uga hakikat manjing rasane. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun sorokan, ambil sok sorokan dulu.